Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa kelas 11 semester genap ini, mari kita mempelajari mengenai sistem saraf tepi atau perifer. Sistem saraf tepi atau perifer berfungsi menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ-organ tubuh. Berdasarkan tempatnya, sistem saraf tepi terdiri atas saraf kranial yang berasal dari otak berjumlah 12 pasang dan saraf spinal berjumlah 31 pasang. Sekarang saraf kranial dan fungsinya ini adalah ada nama olfaktori. Nah, jenis fungsi neuron sensorik, tempat pengiriman impuls saraf, epitel olfaktori yang menyebabkan indera pembau. Nama optik, jenis fungsi sensorik, tempat pengiriman impuls saraf, mata yang menyebabkan indera penglihatan. Okulomotor, jenis fungsi motorik, tempat pengiriman impuls saraf, mata, kemudian yang menyebabkan indera penglihatan. Okulomotor, jenis fungsi motor, tempat pengiriman impuls saraf, 4 otot dari 6 otot mata, yang menyebabkan gerakan bola mata. Troklear, jenis fungsi motor, tempat pengiriman impuls saraf, 1 otot dari 6 otot mata, menyebabkan gerakan bola mata. Kemudian trigeminal, jenis fungsi sensori dan motor, tempat pengiriman impuls saraf sensori dan motor, menyebabkan gerakan otot mata yang menyebabkan ekspresi sensasi pada gigi dan bagian-bagian kulit rahang serta gerakan rahang. Abdusen, jenis fungsi motor, tempat pengiriman impuls saraf motor yang menyebabkan gerakan bola mata. Fasial, jenis fungsi sensori dan motor, tempat pengiriman impuls saraf sensori dan motor, menyebabkan sensasi dan gerakan otot wajah. Auditory atau akustik, jenis fungsi sensori, tempat pengiriman impuls saraf telinga dalam, yang menyebabkan indera pendengaran. Glossofaring, jenis fungsi sensori dan motor, tempat pengiriman impuls saraf lidah dan faring, yang menyebabkan sensasi dan pergerakan pada lidah dan faring. Vagus, jenis fungsi sensori dan motor, tempat pengiriman impuls saraf jeroan, yaitu jantung, lambung, dan yang lainnya lagi. Usus bisa jadi menyebabkan berperan dalam gerakan dan sensasi pada jantung dan organ-organ dalam. Spinal aksesori, jenis fungsi motor, tempat pengiriman impuls saraf sama seperti vagus, yang menyebabkan sama seperti vagus. Hipoglossal, motor, tempat pengiriman impuls saraf otot lidah, menyebabkan pergerakan lidah. Saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang. Cabang-cabang saraf spinal mempersatukan seluruh otot rangka dan kulit. Nah, saraf spinal itu berjumlah 31 pasang, terdiri dari 8 pasang leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, 1 pasang saraf ekor. Nah, ini sistem saraf tepi, ini berdasarkan arah impul yang dibawanya, ada sistem saraf aferen dan eferen. Jadi kalau aferen ini adalah membawa impuls dari reseptor menuju ke otak. Ya, kalau eferen membawa impuls dari otak ke efektor. Nah, ini berdasarkan asalnya ada sistem saraf kepala dan sistem saraf tulang belakang. Kemudian ini sistem saraf tepi, ya. Di sini ada sistem saraf kranial dan sistem saraf tulang belakang atau spinal.
Nah, pada sistem saraf tulang belakang atau spinal tadi sudah dijelaskan, ini ada 8 pasang, kemudian 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, ini 5 ya, 5 pasang saraf pinggul atau sakral, dan 1 pasang saraf ekor. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf tepi atau perifer itu terdiri dari sistem saraf somatik atau gerak sadar. Misalnya gerak tangan memasukkan ke mulut, nah pada saat makan ya kan. Kemudian sistem saraf otonom, gerak tak sadar, contohnya gerak otot polos ya. Jantung, lambung ketika ini mengaduk makanan, usus, ya terjadi penyerapan maupun kelenjar yang menghasilkan getah. Nah, ini berarti ada gerakan tak sadar. Sistem saraf somatik atau gerak sadar berdasarkan arah impuls, saraf tepi terbagi menjadi sistem saraf aferen, itu berhubungan dengan sumsum tulang belakang bagian dorsal. Kemudian kalau sistem saraf eferen itu berhubungan dengan sumsum tulang belakang bagian ventral. Nah, aferen membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat. Namun eferen membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Nah, sistem saraf otonom disebut juga saraf tak sadar. Contohnya otot polos, jantung, usus. Nah, sistem saraf otonom itu dibedakan ada simpatetik dan parasimpatetik. Nah, kita lihat pada saraf simpatetik dan parasimpatetik ini kerjanya berlawanan. Parasimpatetik ini mengecilkan pupil. Kalau simpatik memperlebar pupil. Kalau ini menstimulasi aliran ludah. Simpatik menghambat aliran ludah. Parasimpatetik memperlambat detak jantung. Kalau simpatik mempercepat detak jantung. Parasimpatetik, nah ini ada terjadi kesalahan sedikit. Jadi kalau parasimpatik itu adalah mengerutkan bronkus. Simpatik memperlebar bronkus. Kemudian parasimpatik menstimulasi gerak peristaltik dan sekresi. Untuk simpatik menghambat gerak peristaltik dan sekresi. Parasimpatik menstimulasi pelepasan bilus. Kemudian kalau simpatik ini terjadi menstimulasi perubahan glikogen ke glukosa dan sekresi adrenalin dan noradrenalin. Kemudian parasimpatik mengerutkan kantong kemih, simpatik menghambat kontraksi kantong kemih. Nah, ini tadi sudah. Terjadinya gerak biasa dan refleks. Jadi gerak itu dibedakan ada gerak biasa dan gerak refleks ya. Jadi gerak biasa itu gerak disadari. Lantaran impulsnya dari rangsang, kemudian ke reseptor, diterima oleh reseptor atau penerima rangsang. Setelah itu, pesan ini akan dibawa oleh neuron sensorik menuju otak. Di otak diolah pesan ini, kemudian otak memerintahkan neuron motorik untuk membawa impuls menuju ke efektor. Kalau gerak refleks atau tak sadar, jadi otak hanya sebagai konektor. Ya, di sini ada 2 neuron konektor. Jadi neuron konektor yang ada di otak, misalnya tadi pupil mengecil saat terkena cahaya terang. Kalau neuron konektor di sumsum tulang belakang, misalnya kaki terangkat saat lutut dipukul. Jadi misalnya ada rangsang diterima oleh reseptor. Kemudian reseptor ini membawa pesan ke neuron sensorik. Nah, neuron sensorik membawa pesan ke konektor atau tulang belakang. Kemudian pesan ini
akan diperintahkan ke neuron motorik menuju ke efektor. Nah, oke, anak-anak kita lihat pada gambar di bawah ini. Jadi di sini ada rangsang. Rangsang itu diterima oleh reseptor, misalnya lututnya dipalu. Nah, oleh karena itu, impuls ini ada dibawa oleh neuron sensorik. Nah, ini menuju ke konektor, nah sumsum tulang belakang ya. Jadi di sini nanti pesan ini akan dibawa oleh neuron motorik, kemudian disampaikan ke efektor sehingga kakinya terangkat. Nah, kakinya diangkat ya. Kemudian yang kedua, misalnya ini ada rangsangan, jadi tangan menyentuh sesuatu yang panas atau api misalnya. Oleh karena itu pesan ini akan dibawa oleh neuron, diterima dulu oleh reseptor, kemudian impuls dibawa oleh neuron sensorik menuju ke konektor atau sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang memerintah neuron motorik. Nah, kemudian ke efektor sehingga tangannya ditarik. Oke, jelas ya anak-anak? Nah, sekian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.